angkat topik mengenai Dita Karang yang mendapatkan, bahkan di kolom komentarnya banyak banget yang nyumpahin supaya mereka itu plop nggak sukses. Wah, hai guys, Yo, what's up? I'm So Kim, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, untuk hari ini aku bersama dengan kipas kesayanganku akan menemani kalian. Kita akan gibah-gibah santuy. Hari ini ada beberapa topik gibahan. Yang pertama adalah tentang salah satu boy group rookie, yang mana boy group rookie ini baru saja mau didebutkan tapi udah dapetin banyak hujatan. Dan untuk topik yang kedua, kita akan ngebahas tentang overrated terhadap Dita Karang yang berujung pada bullying. Dan langsung saja kita mulai dari topik yang pertama, yaitu tentang boy group tersebut. Nah, untuk boy group rookie ini, aku yakin banyak dari kalian yang belum tahu ya. Namanya itu adalah 9i. Who is 9i? Ada yang sudah kenal? Kalau ada yang sudah kenal, angkat tangan dan juga tulis di kolom komentar. Berbicara tentang 9i sendiri adalah boy group dengan 10 orang member yang akan debut di bawah agensi First One Entertainment pada tanggal 30 Maret 2022. Dan mereka nantinya akan debut dengan mini album pertama mereka yang berjudul New World. Untuk membernya sendiri ada Eden, lalu ada Winnie, Jaewon, Minjun, Fan, Fari, Sowon, Taehoon, Chuyong, dan juga Jiho. Dan pada tanggal 9 Maret yang lalu, 9i ini membagikan video di saluran YouTube mereka yang berjudul Prologue Film, The Birth of New Algorithm. Video tersebut juga merupakan klip berdurasi 5 menit yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para fans tentang konsep grup dan juga apa yang diharapkan ketika mereka debut nanti. Namun sayang banget, segera setelah trailernya itu diposting, bukannya dapetin pujian ataupun antusiasme yang besar dari netizen, mereka ini malah mendapatkan kecaman dan juga hujatan. Bahkan di kolom komentarnya banyak banget yang nyumpahin supaya mereka itu plop, nggak sukses. Wah, parah banget ya, sampai disumpahin loh kayak gitu. Kenapa aku dapat tahu? Karena aku kemarin cek komentarnya one by one dan aku juga tidak mau baca ya komentar-komentar tersebut. Cukup kita simpulkan saja bagaimana komentar-komentar mereka, ya nggak? Lalu, apa sih alasan kenapa boy group ini dikecam oleh netizen? Ada beberapa alasan, sebenarnya ada dua. Yang pertama, itu adalah masalah yang berhubungan dengan sejarah. Dan yang kedua adalah tentang beberapa scene yang sama dengan MP-nya TXT. By the way, jujur sekarang tuh kok panas banget ya, padahal ini tuh mau hujan loh. Untuk pertama kita bahas dulu ya dari sisi sejarahnya. Kenapa mereka itu dikritik dikarenakan sejarah? Jadi guys, kalau kalian lihat secara khusus bagaimana MP-nya ya secara detail, di sana itu terdapat berbagai hal yang merujuk kepada penindasan kulit hitam, Holocaust, dan juga perang saudara Amerika Serikat. Dan beberapa dari gambar dan klip itu juga berasal dari demonstrasi warga Amerika yang memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam dan juga perempuan selama tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Ada juga adegan perang dan juga klip dari kamp konsentrasi di Nazi Jerman. Dan perlu kalian pahami juga ya, penyanderaan orang kulit hitam, habis itu tentang Holocaust dan juga perang saudara, ini kan bukan masalah yang dapat dianggap sepele. Ini tuh sensitif semua loh guys masalahnya ya. Dan bahkan kalau kita meletakkan gambar-gambar tersebut di MP ataupun di beberapa hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya estetika, itu pasti bakalan dikecam gitu. Karena untuk sejarah yang telah mengorbankan orang-orang itu dinilai tidak layak sama sekali untuk dijadikan estetika. Apakah itu untuk seni, MP, ataupun lainnya, ini tuh tidak layak sama sekali. Dan kemarin banyak banget yang sudah menyuarakan hal tersebut ya. Orang-orang dari luar negeri sana, orang-orang internasional, itu benar-benar mengkritik keras tentang hal yang satu ini. Dan sorry banget aku nggak bisa nampilin gambar-gambar yang dimaksud, karena menurut aku gambar-gambarnya juga sangat sensitif seperti itu. Dan kalau aku juga meletakkan gambarnya di video aku, ya sama dong ya, aku sama mereka nggak ada beda. Makanya aku tidak akan memasukkan gambarnya. Dan mungkin bagi kalian yang pengen tahu tentang hal tersebut, langsung aja searching di Google karena udah banyak banget sih kesebar. Dan singgung segera setelah klip itu dirilis, netizen juga mulai memposting pandangan mereka di TikTok. Dan salah satu dari videonya itu telah dilihat dari 630.000 kali dan mungkin sekarang udah naik jumlahnya. Netizen juga menyuarakan keprihatinan mereka tentang klip tersebut dan juga bertanya-tanya bagaimana tidak ada seorang pun dari agensi yang berpikir untuk menyampaikan kekhawatiran sebelum membagikan video tersebut ataupun mempublishnya. Banyak juga yang berbagi kemarahan karena trauma orang dan juga negara yang berbeda digunakan sebagai konsep untuk grup K-pop. Yang sangat disayangkan, hal ini juga dapat memberikan citra yang buruk. Citra buruknya itu nggak hanya kepada agensi, nggak hanya kepada membernya, nggak hanya pada grupnya, tapi ini juga dapat berimbas kepada Korea. Kenapa berimbas kepada Korea? Karena Cinggu ini tuh bukan the first time ada boy group K-pop, girl group K-pop, bahkan solois dan juga rapper yang menggunakan sejarah, budaya, dan juga agama orang lain untuk estetika. Dan kebanyakan dari mereka itu juga dikecam keras dikarenakan menggunakan hal-hal yang tidak sepatutnya.
dijadikan sebagai estetika. Memang aku juga ngakuin aku juga suka K-pop, but jika ada seseorang yang menggunakan hal seperti ini dalam hal estetika, menurut aku memang tidak dapat dibenarkan. Karena ini tuh juga ya berhubungan dengan trauma orang di masa lampau, bagaimana rasa sakit hati orang. Kalau kalian sudah tahu bagaimana sejarahnya dan kalian berada di posisi orang-orang sana, kalian juga akan merasakan kemarahan mereka. Yang sangat aku sayangkan di sini adalah kebanyakan yang jadi korban itu adalah member-membernya. Yang mana padahal untuk masalah konsep itu kan ada tim ya, tim khusus yang membuat konsep tersebut. Nanti disetujui oleh agensi, kalau sudah setuju baru dipublish. Padahal mereka kan baru debut ya. Yang mana saat mereka itu mau memulai debutnya, tentu mereka juga membutuhkan support dari orang-orang. Kalau seperti ini, seperti yang kalian lihat di kolom komentarnya kemarin, banyak banget yang ngutuk mereka, banyak banget yang memberikan kritikan, sampai banyak banget yang nyumpahin mereka. Itu parah-parah banget komentarnya. Buat yang pengen lihat, mungkin langsung aja mampir ke channel dari 9i. Di sana sudah di-upload video teaser dan kalian lihat bagaimana kolom sectionnya. Lalu bagaimanakah respon dari agensi? Apakah agensinya tetap diam, bungkam, dan juga nggak bersuara? Untuk agensinya sendiri itu udah minta maaf. Jadi untuk pertama mereka di sini bilang mereka itu minta maaf karena mereka juga lalai dalam hal tersebut, dan mereka juga berjanji akan menghapus gambar-gambar yang ada di dalam teaser tersebut. Yang mana gambar-gambarnya ini juga berhubungan dengan sejarah masa lampau yang sangat menyakiti perasaan orang lain. Dan mereka juga berjanji sekali lagi bahwa ini tuh tidak akan terjadi lagi ke depannya. Kita harapkan seperti itu ya. Dan kita juga harap semoga ini dapat menjadi pelajaran buat agensi supaya lebih hati-hati dalam memilih konsep untuk grup mereka. Ya nggak guys? By the way, ini tuh panas banget loh. Dan cinggu, seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi ya. Selain juga dengan masalah sejarah, MP-nya juga dinilai mirip dengan MP-nya TXT. Dan ini juga menjadi topik perbincangan hangat di kalangan fans Korea. Tumben loh aku ngelihat ada fans Korea yang melakukan seperti ini. Jarang-jarang banget sih. Kebanyakan sih orang-orang yang internasional ya seperti itu. Lalu seperti apakah kesamaannya? Langsung aja kita perhatikan bersama-sama dan juga mari kita nilai. Oke, untuk kesamaan yang pertama dapat kalian lihat di paling atas ya. Oke, ini kesamaannya. Jadi seperti yang kalian lihat ini tuh seperti cuplikan dari MP-nya TXT yang Run Away. Ini 1, 2, next. Ini the third. Ini juga Run Away, sama. Ini juga ya, same. Lalu ini tuh dari potongan TXT yang Crown, I think so. Ini masih di Run Away. Lalu ini juga di Run Away. Ini juga same, Run Away. And the next, masih di Run Away juga. Berikutnya ini adalah masih tentang Run Away again. Run Away again, Run Away again. Lalu ini kalau nggak salah di MP Magic Island, I think so. Ini tuh di Magic Island deh kayaknya. Abis itu kalau yang ini di Loser, apa sih namanya? Loser Lover ya. And the next, I don't know, ini kayaknya di Crown atau nggak di Magic Island, aku lupa banget. Bukan, ini tuh di Magic Island deh. Kalau kayak gini tuh di kereta, setahu aku Magic Island ya. Berikutnya ini kayaknya di Runaway juga deh. Jadi seperti kebanyakan yang aku lihat juga kebanyakan sih miripnya itu di Runaway ya. Seperti yang dapat kita lihat tadi, banyakan di Runaway. Tapi ini tuh kan potongan klip ya guys ya. Dan ya kalau mereka punya story yang sama, baru kita juga dapat sebut jiplak seperti itu. Tapi kalau cuma mirip beberapa scene saja, kita juga belum menyimpulkan secara keseluruhan. Karena mereka juga belum melakukan debut seperti itu. MP realnya juga belum keluar. Yang mereka keluarkan baru berupa teaser saja. Dan kita juga tidak terlalu paham dengan narasinya seperti apa. Jadi aku sih nggak bisa menyimpulkan ya secara gamblang bahwa mereka itu telah jiplak atau enggak gitu. Karena aku juga tidak tahu bagaimana cerita mereka. Kalau seandainya aku tahu, mungkin aku dapat menyimpulkan ya apa yang terjadi kayak gitu sih. Dan well, kalau kalian sendiri gimana nih setelah melihat bagaimana kesamaan antara MP-nya TXT dengan 9i? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama bahwa ada kemiripan? Langsung aja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan ngebahas tentang Dita Karang yang sudah masuk TV nasional kemarin. Dan untuk TV nasional ini telah memberitakan bagaimana Dita Karang itu mendapatkan reaksi yang overrated hingga berujung pada tindakan bullying kepada Dita Karang. As you know guys, bahwa Dita Karang ini merupakan salah satu idol yang berasal dari Indonesia. Dia itu menjadi idol wanita pertama yang berasal dari Indonesia. Wow, dia bak. Dan ini juga merupakan bagian dari Secret Number. Dan aku rasa kalian semua sudah tahu tentang hal tersebut ya. Dan baru-baru ini Dita Karang menjadi trending topik ya di Twitter. Kenapa dia itu menjadi trending topik di Twitter? Karena ada beberapa hal guys. Ternyata Dita Karang ini seperti diperebutkan oleh dua marketplace online di Indonesia. Yang pertama ada yang warna orange dan yang kedua ada yang warna hijau. Untuk pertama sih seperti yang kita lihat, Dita ini kayak diundang gitu oleh yang warna orange, sampai dia itu kayak apa ya, kayak memparodikan gitu, aduh ya, yang kayak gitu udah diparodikan sama Dita Karang. Dan habis itu kita juga melihat ternyata dia itu juga diundang nih oleh yang warna hijau. Nah, hal ini juga membuat Dita itu mendapatkan perhatian lagi dari netizen Indonesia, dan juga banyak yang mengaku bangga dengan Dita Karang karena ini membuktikan bahwa dia itu punya popularitas. Makanya dia itu banyak sekali diminati oleh brand-brand yang ada di Indonesia seperti itu. Namun cinggu, ternyata
ternyata apa yang dilakukan oleh fans Dita Karang ini dianggap overrated oleh netizen-netizen yang lain. Lalu, apakah itu overrated? By the way, kalian udah paham nggak? Nggak paham ya? Oke, aku jelasin ya. Ini tuh adalah berdasarkan hal yang aku dapatkan di internet dan I think ini tuh dapat menjelaskan kepada kalian secara rinci apa itu overrated. Jadi overrated sendiri itu berasal dari kata over yang artinya adalah berlebihan, sedangkan untuk rated itu berarti penilaian. Apabila digabungkan, ini tuh dapat berarti penilaian berlebihan. Ini berarti bahwa netizen-netizen tadi mengatakan kepada kita sebagai fansnya Dita bahwa apa yang kita lakukan kepada Dita maksudnya adalah seperti memberikan pujian ataupun bangga kepadanya, itu dinilai terlalu berlebihan. Karena menurut mereka ini tuh biasa aja loh. Jadi kita itu nggak usah yang terlalu berlebihan. Ngerti nggak? Sama seperti halnya ketika Dita Karang ini debut gitu ya kan. Apalagi kita sebagai orang Indonesia tentu dong sangat bangga nih melihat Dita Karang itu debut. Makanya kita support habis-habisan. Bukan support sih, tapi support habis-habisan. Gila ya, bahasa Inggris gue keren banget. Maksudnya bego banget. But anyway, aku harap kalian itu paham dengan hal tersebut. Jadi pas Dita Karang ini debut, banyak yang bilang kita overproud kayak gitu ya kan. Ya, overproud gitu, bangga terlalu berlebihan. Dan pada akhirnya di sini salah satu stasiun televisi seperti itu telah mengangkat topik mengenai Dita Karang yang mendapatkan bullying gitu dari netizen-netizen dikarenakan kita sebagai fansnya dinilai overrated, memberikan penilaian terhadap Dita Karang. Nah, salah satu hal yang diangkat oleh TV tersebut adalah bagaimana Dita itu mendapatkan body shaming ataupun seringkali mendapatkan komentar yang buruk dikarenakan standar kecantikan untuk para idol K-pop. By the way, ini keringetan loh guys bahasnya. Bukan karena emosi loh guys, tapi emang karena panas banget sekarang ya. Jadi seperti yang kita lihat ya, dan kita juga tidak bisa menutup mata di saat Dita Karang debut memang dia itu mendapatkan body shaming seperti itu. Habis itu juga dia dinilai agak jauh gitu dari standar kecantikan Korea. Karena standar kecantikan Korea sendiri itu kan benar-benar tinggi banget ya kan. Tinggi banget nih standar kecantikannya. Pokoknya aduh ya ampun, kalau kita mungkin ngikut standar kecantikan mereka, wow. Itu akan membuat kalian juga menjadi sakit ya. Apalagi harus dietnya juga sangat ketat. Belum lagi harus yang kayak gini gitu. Sampai mereka ada yang rela melakukan operasi. But anyway, jika Dita memang cantik seperti itu tanpa harus mengikuti standar kecantikan Korea, bukankah itu bagus ya? Jadi Dita di sini sudah merepresentasikan bagaimana orang Indonesia asli. Ngerti nggak? Dan kita juga harus bangga loh dengan hal tersebut karena ini tuh adalah jati diri kita gitu. Ngapain sih kita itu harus nuntut Dita Karang untuk terlihat seperti orang Korea putih, habis itu benar-benar kurus banget? Ngapain kita harus seperti itu? Jujur li cukup miris melihat hal ini. Tapi anyway, kita juga tidak perlu berlarut-larut atas komentar-komentar yang negatif tersebut. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa Dita Karang dan juga Secret Number itu makin the best loh. Khususnya untuk Dita Karang ya, dia itu kayak banjir banget job. Meskipun banyak orang yang kayak meremehkan dia, nganggepin dia plop kayak gitu. But anyway, dia itu punya banyak banget job loh guys. Oke, di Korea dia itu juga punya job jadi MC di Time Out. Di Indonesia juga demikian. Dia itu diundang ke berbagai acara. Salah satunya adalah di Mantul House, Debak. Habis itu dia juga pas baru-baru debut nih, itu kan jadi model ya. Model untuk Nasipik Indonesia. Wow, cinca Debak kan? Dan ada hal yang lebih debak lagi untuk Secret Number dan Dita baru-baru ini. Jadi untuk Dita, Sudam, sama Zoo itu akan ngisi OS untuk a business proposal. Dan drama ini merupakan salah satu drama dengan rating yang tinggi dan juga populer. Di saat Zoo, Sudam, dan juga Dita menjadi pengisi untuk OS-nya, bukankah kita harus nge-appreciate hal tersebut? Karena ini tuh menunjukkan bahwa mereka itu mulai berproses, mulai berkembang. Apalagi untuk Secret Number, kita tahu mereka itu berasal dari agensi apa. Fine Entertainment yang baru saja menetas dan juga baru merintis seperti itu. Dan di saat baru merintis ya, yang namanya kerja keras gitu ya kan, nggak ada yang namanya instan. Baru debut langsung wow, boom, pow. Nggak ada yang seperti itu. Harus melalui perjalanan yang benar-benar berat banget. Dan mengenai lagu yang akan mereka nyanyikan dalam drama tersebut itu berjudul Love Me Be, dan katanya lagu itu akan dirilis pada tanggal 14 Maret 2022. Dan apakah ada dari kalian yang sudah mendengarkan OST-nya? Langsung aja komen di kolom komentar. Intinya sekali lagi keep fighting buat Dita Karang. Semoga kedepannya makin sukses dan juga dapat membungkam mulut-mulut dari para haters. Meskipun banyak dari sana yang mungkin agak berlaku buruk sama Dita, tapi ingatlah ya, di Indonesia itu banyak banget yang nge-support Dita. Fighting Kak Dita, fighting. Nah cinggu, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepapan di next time di channel aku ya. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.